Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akun Gibran itu akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Video Gibran mendapatkan dislike lebih dari 4.000-an, sedangkan like-nya cuma 1.000 apa 2.000. Coba dicek. Kayaknya sekarang jumlah dislike-nya itu disembunyikan. Kenapa? Kita nggak tahu apakah belum siap mendapatkan kritik, apakah video sebagus itu direspon negatif, atau tidak siap dengan jumlah kepuasan publik yang sesungguhnya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang para pemuda mungkin tidak khawatir dengan masa depan mereka, tapi mereka khawatir dengan nasib bangsa yang melihat pemimpin mudanya itu dipilih oleh Raja Jawa. Dan ini terjadi di Konoha. Kelar juga nonton video Mas Wapres. Penasaran gue mau ngeliat komen-komennya. Banyak banget yang komen. Hah? Kosongnya natural. Natural gimana dah? Kan itu ada videonya, ada suaranya, kagak kosong. Emang apanya dah yang kosong dah? Ya, jadi tampaknya video Gibran Mas Wapres kita ini yang biasa membuat video nyeleneh, tetapi kali ini membuat video serius gitu teman-teman, dengan mengangkat tema bonus demografi. Ini mendapat respon negatif ya, karena jumlah dislike-nya itu lebih banyak daripada jumlah yang like-nya gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya baru saja menyaksikan tayangan TikTok dari seorang petinggi di Republik ini, anak dari seorang mantan petinggi di Republik ini. TikTok yang menyebut nama beliau sendiri, yang menyampaikan salah satu semacam motivasi kepada khususnya anak-anak muda dalam rangka menghadapi masa depan agar tidak ada rasa takut dan sebagainya gitu ya. Nah, Anda kenal siapa kira-kira beliau? Benar, Gibran. itu TikToknya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, yang nama TikToknya dinamai dengan nama beliau sendiri, yaitu TikTok Gibran Rakabuming Raka, tanpa ada embel-embel jabatan beliau sebagai Wakil Presiden. Bagi saya ada dua hal yang menarik dari sini. Pertama tentu karena pidato ini disampaikan melalui tayangan TikTok saja, sepertinya direkam khusus untuk itu lalu ditayangkan gitu ya. Nah tentu jadi pertanyaannya, kenapa isi materi dan substansi dari TikTok ini tidak disampaikan dalam sebuah forum yang didengar secara langsung dalam bentuk offline gitu ya, dengan banyak sekali orang, yang kalau itu direkam dan setelah direkam mungkin bisa ditayangkan ulang ya di TikTok dari saudara Gibran sendiri gitu ya. Tapi ini seperti direkam lalu ditayangkan begitu saja gitu ya. Dan yang kedua adalah seperti tidak ada momentum. Kan kita tahu bahwa saat ini misalnya bukanlah hari anak muda gitu ya, bukan hari buruh gitu ya, bukan hari apalah dan sebagainya gitu ya, tapi kok ditayangkan pada hari yang kelihatan tidak ada momentumnya dan pidatonya itu. Dan oleh karena itulah ini menjadi semacam pertanyaan, apakah tayangan ini memberi tanda dari makin makin
makin kurang dilibatkannya saudara Gibran di dalam hal-hal yang berhubungan dengan cara kenegaraan, khususnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan strategis di dalam negara atau di dalam pemerintahan gitu ya. Karena juga selain dari TikTok ini, akhir-akhir ini kita juga tidak melihat aktivitas yang luar biasa dari saudara Gibran sebagai wakil presiden, kecuali ya seperti yang Anda sudah tahu ya, aktivitasnya berhubungan dengan ya kunjungan ke sekolah, ya kan, pembagi skincare ya dan sebagainya itu. Tapi belum terlihat satu gagasan bagaimana beliau sendiri bersiap menghadapi situasi yang kita alami saat ini gitu ya. Dan mungkin karena itulah ya tayangan TikTok ini disampaikan, karena pertama untuk menyampaikan bahwa sebenarnya beliau punya gagasan gitu. Yang kedua juga beliau punya pandangan terhadap situasi yang berkembang saat ini gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah soal isinya sendiri ya, substansi dari tayangan TikTok ini sendiri. Saya banyak sekali sebetulnya yang dapat kita pelajari dari tayangan itu, tapi saya mengambil satu satu pernyataan gitu yang menyebut bahwa anak-anak muda itu ya adalah tidak takut menghadapi tantangan karena mereka adalah petarung tangguh gitu. Bagi saya itu menarik ya, kata petarung tangguh itu gitu. Tentu banyak sekali ya anak-anak muda di Indonesia itu yang benar-benar petarung tangguh. Nah, persoalannya adalah apa sih yang mau kita sebut dengan petarung tangguh itu gitu. Kalau ada seseorang yang mendapatkan warisan kekayaan lalu mengelolanya, apakah itu bagian dari petarung tangguh gitu ya? Lalu kalau ada orang yang mendapatkan jabatan karena mengandalkan orang tuanya, apakah itu petarung tangguh misalnya dan sebagainya gitu ya. Saya kira kalau dimayoritaskan ya, saya kira hampir 90% anak-anak muda kita ini, mungkin yang boleh jadi nggak 90, mungkin 80% anak-anak muda kita itu yang masuk dalam kategori petarung tangguh itu, dalam pengertian apa? Mereka sendiri secara mandiri mendapatkan ya, menghasilkan dan mengelola apa yang mereka inginkan gitu, tanpa ya misalnya disandarkan pada kekuatan yang bersumber dari orang tuanya atau bersumber dari pamannya gitu ya, atau bersumber dari lain-lain tempat gitu. Nah, kata petarung tangguh ini yang menarik bagi saya. Apakah petarung tangguh ini dapat kita lihat kenyataannya di dalam kehidupan wakil presiden sendiri, dalam ini saudara Gibran Rakabuming Raka, dan disitulah antara pidato dengan kenyataan yang mungkin perlu terus-menerus kita uji. Tapi apapun yang penting oke gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau jujur sebenarnya, ini kan sudah 6 bulan jadi wakil presiden. Memang exposure dan pemerintahan terkait dengan Gibran itu kan sepertinya itu-itu saja. Orang juga bosan. Sementara pada saat yang bersamaan, orang yang relatif juga akan muncul di 2009, seperti AHY, juga Zulkifli Hasan, satu persatu sudah mulai menunjukkan bahwa mereka ini adalah sebagai sosok yang juga memiliki performa yang layak diperhitungkan. Apa yang disampaikan oleh Mas Wapres satu ini, dia bicara soal tantangan masa depan, bonus demografi, itu semua yang dia ucapkan adalah omong kosong. Yang dia sampaikan itu mungkin di ruang kerjanya dan pakai teks, dia tinggal dibaca doang. Saya nggak akan bertanya soal bonus demografi, Mas, tapi pertanyaan simpel dan sederhana saya, semoga Mas Wapres berkenan untuk menjawab dan menjelaskannya. Mas Wapres ini tahu dan ngerti apa soal tantangan, yang sementara dari awal karir politiknya, itu Mas Wapres selalu dipermudah dan dilancarkan karena value dan pengaruh seorang bapak. Kalau Mas Wapres bicara soal tantangan masa depan, bonus demografi, perubahan iklim, perang dagang, ekonomi di forum terbuka, saya yakin Mas Wapres nggak akan bisa ngomong selancar itu. Coba deh sesekali Mas Wapres ini datang ke kampus-kampus, ajak para mahasiswa, mahasiswi, orang-orang dengan intelektualitas yang tinggi, daya tangkap yang baik, wawasan yang luas, ajak mereka berdiskusi dan tanya jawab mengenai Indonesia, masa depan Indonesia, Indonesia ini mau dibawa kemana, dibawa ke pemimpinannya. Mas Wapres ini kan suka bicara soal teknologi AI, hilirisasi, ekonomi kreatif, energi terbarukan. Sekalian aja bahas itu dengan mereka dan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Ingat ya, di kampus-kampus dan forum terbuka lainnya, sesekali ajak orang-orang yang di luar timnya untuk berdiskusi, bukan dengan timnya sendiri. Ini sekalian tampil di publik, datang ke daerah yang ada bencana, yang didatengin kakek-kakek, nenek-nenek, anak SD, anak SMP, anak pesantren. Terus itu gimana Mas soal 19 juta lapangan pekerjaan baru?
Ya, itu ya teman-teman, tampaknya netizen tidak terlalu menerima dengan positif video terbaru Gibran ya. Ya, ini mengingat bahwa Gibran sendiri bicara tantangan ya, bicara bonus demografi, tetapi latar belakangnya tidak dipenuhi dengan tantangan sehingga orang skeptis ya, apalagi momentum dia jadi wapres itu sangat memunculkan polemik ya di Mahkamah Konstitusi. Ya teman-teman, sehingga netizen mempertanyakan Gibran tahu apa tentang tantangan ya. Itu yang kita simak dan dengarkan tadi. Lalu permasalahan lain adalah di mana Gibran sering membicarakan konsep-konsep yang tinggi, yang besar ya, dan tidak salah. Memang bonus demografi, AI, artificial intelligence ya, itu adalah konsep-konsep besar yang sudah di negara maju itu berjalan gitu, dan sudah waktunya memang Indonesia juga memanfaatkannya. Tetapi contohnya juga seperti hilirisasi ya, tetapi yang terjadi adalah kebanyakan satu arah ya teman-teman, di mana Gibran sendiri jarang sekali berdiskusi dengan mahasiswa ya, padahal entah apa yang ditakutkan ya, karena kalau kita lihat dia menguasai isu ya, misalnya ya apa yang ditakutkan ya, diskusi saja. Itu yang ditantang oleh netizen tadi. Coba di forum terbuka, bisa nggak dia berbicara seperti itu. Nah ini yang menurut saya menjadi salah satu keberatan netizen dengan argumentasi dan video Gibran yang dinilai monolog ya. Kenapa tidak di forum terbuka lah, itu yang selalu dipertanyakan. Kenapa nggak di forum terbuka, misalnya ya di depan mahasiswa bertanya jawab ya. Jadi itu kan membuka pikiran dan menampung aspirasi juga ya, kalau menurut saya, kalau dilakukan dengan interaktif ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tulis di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channelnya agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.